tambah update penanganan mengulang masuk semua Penanganan kriminal bersenjata yang terus gencar dilakukan. dari mana tahu itu kelompok senjata? Ya, diklaim mereka. Oh, mereka yang klaim. Baik, rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa dalam 1 minggu, lagi dalam 3 minggu terakhir ini, memang terjadi peningkatan kualitas kejahatan di wilayah hukum Polda Papua, khususnya di wilayah pegunungan, tepatnya di Kabupaten Yaukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi Kabupaten Yaukimo dalam 3 minggu terakhir, seperti yang rekan-rekan tahu bahwa sebelumnya terjadi di distrik Anggruk, penyerangan terhadap guru-guru dan kemudian terhadap nakes yang ada di puskesmas setempat. Dan tanggal 6 kemarin di bulan April terjadi lagi kasus serupa yang terjadi di distrik Seradala, di mana di situ ada beberapa kali sungai-sungai yang anak-anak sungai, kemudian sungai-sungai itu turun ke wilayah Papua Selatan. Nah, ini yang kemudian terjadi penyerangan terhadap pelaku kejahatan di bidang pertambangan ilegal atau peti. Jadi mereka masuk tidak tahu dari mana, siapa yang suruh masuk kami belum tahu. Dan kemudian setelah mereka kerja, ada yang baru hitungan bulan, ada yang setahun, ada yang sudah tahun kerja di lokasi-lokasi tersebut. Dan pada tanggal 6, kemudian tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 9 terjadi penyerangan secara brutal oleh masyarakat setempat, kita boleh bilang begitu, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang melihat. Penyerangan ini ditujukan langsung kepada pekerja-pekerja tambang ilegal. Dan dari informasi yang kami dapat setelah lakukan komunikasi, wawancara dengan beberapa pekerja tambang yang melarikan diri dan selamat, mereka mengatakan bahwa ada 11 korban. Tapi kita belum tahu. Setelah didalami ternyata ada banyak sekali pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang maupun wilayah Yaukimo. Hingga informasi yang kami dapat baru dari beberapa kelompok. Kami belum tahu apakah ada kelompok yang lain, ini kami masih lakukan penyelidikan. Tetapi hari ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian khusus terkait dengan kasus pembunuhan yang diduga pembunuhan berencana, di mana mereka menyerang khusus hanya pelaku-pelaku atau pekerja-pekerja tambang ilegal yang hampir semuanya, hampir keseluruhan adalah pendatang, bukan orang asli Papua. Jadi rekan-rekan, dari hasil upaya kita, kemudian kita lakukan operasi kemanusiaan dengan melibatkan 2 helikopter dan 1 pesawat untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap korban-korban yang selamat dan juga melakukan evakuasi terhadap korban yang telah meninggal di TKP. Sampai hari ini informasi dari lapangan, dari anggota yang di lapangan, sudah ada 9 yang sudah ada 8 orang yang sudah ada di DKI. Mudah-mudahan baru ini lagi bertambah, ada 2 lagi sudah masuk. Jadi ada 10 sekarang di DKI, dan kemudian ada 1 di Bovendigul. Korban meninggal dunia, jadi sudah 11 orang yang meninggal. Dari ke-11 orang ini yang sudah pasti untuk dimakamkan di kampung halamannya itu yang dari Bovendigul. Sementara yang di Yaukimo di DKI ini masih koordinasi dari paguyuban keluarga-keluarga mereka untuk apakah dimakamkan di DKI Yaukimo atau nanti dikirimkan ke kampung halamannya. Dan dari keseluruhannya dapat dipastikan semuanya bisa teridentifikasi korban. Jadi identitas korban bisa diketahui semua, karena kondisi korban masih utuh-utuh dan dikenali oleh teman-temannya.
Jadi upaya kita yang pertama untuk diketahui oleh rekan-rekan sekalian dan seluruh masyarakat, upaya kita yang pertama adalah menyelamatkan korban-korban yang pelaku-pelaku yang selamat. Yang kedua, evakuasi korban meninggal untuk ditindaklanjuti oleh keluarganya, dan kemudian yang ketiga adalah upaya penegakan hukum. Ya, rekan-rekan mau tanya terkait dengan penegakan hukum, sampai hari ini kami sedang melakukan penyelidikan secara intens melalui berbagai macam sumber yang bisa kami pakai untuk mengidentifikasi para pelaku. Memang ada beberapa kelompok yang kemudian lewat beberapa platform media sosial mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab ataupun mereka pelakunya. Tetapi bagi kami itu bukanlah merupakan suatu alat bukti. Karena pada dasarnya hasil olah TKP dan keterangan saksi serta alat bukti yang ditemukan di TKP itulah yang menjadi patokan kita untuk menetapkan siapa sebetulnya tersangka ataupun pelaku yang melakukan pada saat kejadian tersebut. Jadi waktu penyelidikan masih cukup panjang, saya minta teman-teman media untuk tetap bersabar karena belum ada satu pelaku pun yang tertangkap sampai hari ini. Karena kita masih fokus menyelamatkan yang korban-korban yang selamat dan juga mengevakuasi korban meninggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.